Shalom semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Oke, thank you. Mari kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Hamba-Mu berdoa Engkau memberkati Zoom meeting malam hari ini. Berikan roh hikmat dan pengertian buat setiap kami. Berikan dan urapan-Mu Tuhan untuk setiap perkataan demi perkataan. Semua yang ada di hati-Mu, ajarkan kepada anak-anak-Mu dan para pelayan-pelayan dan hamba-hamba-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk dibersihkan setiap atmosfer yang ada di atas setiap kami, maupun di tempat dan provinsi di mana setiap anak-anak-Mu malam hari ini ikut Zoom pengajaran. Bapak, aku berdoa buat mereka yang tidak bisa bergabung malam hari ini, Engkau juga memberkati dimanapun mereka boleh berada. Roh Kudus, berikan kami roh pengertian, berikan hamba-Mu sebuah ketepatan untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Biar setiap kami, roh kami, jiwa kami boleh mengalir dengan apa yang Tuhan mau sampaikan dari pusat hati-Mu itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Biar pewahyuan roh hikmat pengertian itu turun buat setiap kami, buat hamba-Mu dan buat setiap anak-anak-Mu, para hamba-hamba dan pelayan-pelayan-Mu yang mendengarkannya malam hari ini. Apakah mereka di tengah-tengah aktivitas ataupun di perjalanan, buat mereka bisa konsentrasi dan fokus dengan apa yang Bapak mau. Terima kasih Roh Kudus, pegang hamba-Mu, cengkram, kuasai dan kendalikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita percaya berkata amin. Amin. Oke. Sebentar. Oke, boleh saya minta tolong Anthony keluarkan dia punya PPT? Oke. Sekali lagi, judul malam hari ini testing dan temptation. Jangan buru-buru. Oke, testing dan temptation yang artinya adalah ujian dan juga cobaan, pengujian atau pencobaan. Nah, saya mau terus terang berkata kenapa muncul ada judul ini. Waktu memasuki Januari pertengahan dan memasuki bulan Februari, saya melihat dan mendapati ada banyak saudara-saudara kita itu sebetulnya beberapa memasuki pelayanan yang baru, tetapi beberapa di antara mereka juga menghadapi sebuah tekanan-tekanan yang baru. Sejauh ini di antara saudara-saudara kita, mereka itu punya masih bisalah menghadapi setiap ujian yang ada di depan mereka. Tapi overall, saya mendapati banyak di antara kita anak-anak Tuhan yang sedang memasuki sebuah masa atau musim yang namanya ujian. Oke. Nah, sama seperti waktu kita sekolah, kita kuliah, itu ada yang namanya ujian. Nggak mungkin kalau kita sekolah atau kita kuliah nggak ada yang namanya ujian. Karena tanpa adanya ujian, maka kita tidak akan bisa mendapatkan yang namanya legitimasi atau sertifikasi kelulusan kita. Oke. Nah, ujian kalau kita yang sekolah atau kuliah atau belajar apapun, kursus apapun, itu biasa, hal yang biasa. Kadang-kadang banyak orang berpikir begini, kalau bisa aku cuma hanya ngikutin kelas 1, 2, 3 bulan, maksimal sampai 6 bulan, sisanya ujian supaya bisa cepat-cepat naik kelas ataupun naik tingkat ataupun bisa selesai dan lain sebagainya ya. Nah, persoalannya di dalam kehidupan perjalanan rohani kita dengan Tuhan, ujian sama seperti kita sekolah, sama kita kuliah itu selalu ada, oke? Nah, dibalik berbeda dengan sekolah ataupun kuliah, dalam kehidupan rohani perjalanan kita dengan Tuhan sedikit berbeda. Ujian itu selalu ada dan pasti ada musimnya, ada masanya. Oke. Saya ingat masih di bangku SD atau SMP atau SMA, setiap 6 bulan itu pasti ada ujian sebelum nanti kenaikan kelas, sebelum ujian besar. Bahkan sebelum mid test ataupun apapun juga itu biasanya ibu guru itu selalu memberikan ulangan-ulangan harian. Betul ya. Nah, kemudian ada ulangan besar, karena ulangan besar inilah yang akan melegitimasi kita ini lulus atau tidak. Nah, saya masih ingat waktu ulangan-ulangan harian, setiap kali ibu guru menyampaikan sebuah pembelajaran itu selalu ada tes.
Nah, saya sekali waktu saya pernah tanya dengan seorang guru, saya berkata, Bu, kenapa sih ada ulangan harian, kemudian ada ulangan apa, ada sekian bulan, kemudian ulangan, kemudian nanti ada ulangan besarnya. Kurang lebih begitu. Nah, saya sempat mendapatkan sebuah penjelasan dan penjabaran dari salah satu ibu wali kelas saya waktu itu, dan beliau berkata begini, yang paling penting adalah ulangan harianmu. Harianmu, hasil ulanganmu, hasil ujianmu harus bagus. Kalau sampai kamu punya ulangan mid test atau ulangan besarnya atau ulangan umumnya hasilmu gagal atau tidak bisa misalnya di angka 5 atau di angka 6 kamu nggak lulus, itu paling tidak ulangan harianmu harus bagus supaya bisa diakumulasikan, kemudian dijumlahkan, kemudian dibagi. Oke. Nah, ibu wali kelas saya berkata paling penting adalah ulangan harian, karena ulangan harian inilah yang akan membantu kita apakah nanti kita akan lulus atau kita naik kelas atau tidak. Oke. Nah, waktu Tuhan berkata, waktu saya melihat ada begitu banyak teman-teman yang konseling, yang chat dan berkata ada begitu banyak ujian, tolong doakan saya begini, saya begitu, saya begini dan begitu dan sebagainya. Tuhan tiba-tiba Roh Kudus itu tiba-tiba berbisik, testing and tempted. Awalnya Roh Kudus tidak memakai temptation, tapi Roh Kudus berkata masa ujian sudah datang. Nah, saya mempelajari Alkitab, dan ternyata di dalam Alkitab dalam beberapa terjemahan ada yang memakai kata testing, ujian, ada beberapa yang memakai kata cobaan. Oke. Nah, saya juga mendapati dalam kehidupan kita sehari-hari banyak saudara-saudara kita yang kelihatannya sudah pelayanan dan lain sebagainya masih rancu tentang ujian dan cobaan. Oke, dan saya mendapati bahkan beberapa sahabat pelayan hamba Tuhan yang sudah bertitel evangelis ataupun pastor dan pendeta, dan waktu saya bertanya ke mereka, mereka memberikan sebuah penjelasan yang sangat ambigu ataupun rancu dalam tanda kutip. So, malam hari ini saya mencoba untuk menjabarkannya. Saya mencoba share. Saya berdoa malam hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara yang memang ada di dalam masa ujian, engkau bisa mengambil waktu untuk mendekatkan diri ke Tuhan dan kejar Tuhan. Dan ada beberapa poin yang malam hari ini juga saya mau sharekan. Saya mau berkata, pelajari, karena setiap masing-masing pribadi hidup kita, hidup saya, ujian yang harus saya hadapi, yang harus saya tempuh tidak sama dengan ujian setiap saudara. Masing-masing kita punya keberbedaan, tapi musim ujian sudah ada di depan mata kita. Apakah itu ujian harian, apakah ini memang musim ujian besar atau mitas, setiap kita menghadapi itu. Nah, saya mau memberikan sebuah gambaran tentang ujian testing maupun cobaan. Itu ibaratnya seperti koin atau koin mata uang ya, entah, saya anggap contoh lah koin uang Indonesia yang angka 500. Kalau kita lihat dengan lebih teliti, dalam uang koin itu selalu ada dua gambar. Pertama tentang angka, jumlah yang menunjukkan koin uang itu nilainya berapa. Misalkan kalau saya ambil koin uang itu 1.000, maka ada angka 1.000 rupiah, akan ada tertulis 1.000 rupiah yang menunjukkan nilai daripada koin itu. Betul ya? Kedua, di belakang koin yang sebaliknya lagi itu selalu ada gambar atau simbol. Oke, nah ada yang simbolnya bunga, ada yang simbolnya rumah, ada yang simbolnya pahlawan dan lain sebagainya. Intinya ujian dan cobaan itu ibarat seperti mata uang yang punya dua sisi muka. Oke, jadi ujian dan cobaan nggak bisa dilepaskan. Kalau saya ibaratkan, ujian adalah angka atau nilai atau value. Kalau engkau lulus dalam sebuah ujian, maka kamu akan lihat di posisi mana nanti kamu akan diangkat, berada di level mana ujianmu, kamu akan diangkat. Oke. Nah, di sisi yang lain lagi ada yang namanya cobaan.
Seringkali kita diperhadapkan cobaan untuk bisa lulus ujian tersebut. Tapi Tuhan tidak menguji kita dengan cobaan. Nah, malam ini yang saya coba mau sampaikan. Oke, next slide. Saudara kalau baca di Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, saya mendapati bahwa Tuhan Yesus sendiri juga menghadapi yang namanya ujian. Saya mendapati bahwa inilah ujian pertama yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Alkitab. Yang tercatat ya, saya berkata yang tercatat. Ujian-ujian yang lain banyak dihadapi oleh Tuhan. Nah, di ujian yang tercatat di dalam Alkitab di Matius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, sebagaimana kita tahu bahwa Tuhan Yesus berdoa dibawa. Kalau kita baca di ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun oleh Roh. Oke, bahwa ujian pertama yang Tuhan alami, bahwa Tuhan itu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai atau untuk digoda atau coba di dalam tanda kutip dihasut oleh iblis. Inilah ujian pertama yang harus dihadapi oleh Tuhan sendiri. Kalau kita baca lebih teliti lagi, nanti Bapak Ibu malam ini selesai, saudara bisa baca perikop ini tentang pencobaan di padang gurun. Bagaimana dalam kondisi berpuasa 40 hari 40 malam, Tuhan dicobai. Bagaimana iblis berkata, kalau kamu anak Tuhan, perintahkan dong batu menjadi roti dan lain sebagainya. Nah, ini ujian yang harus dihadapi oleh Tuhan sebelum Tuhan memasuki sebuah pelayanan yang kurang lebih 3,5 tahun di atas muka bumi. Oke, next slide. Ujian yang kedua. Ujian yang kedua ada di Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-42. Kita lihat Ujian yang kedua ini, kalau kita baca di perikopnya, adalah judulnya di Taman Getsemani. Setelah menyelesaikan pelayanan selama 3,5 tahun, dan Tuhan harus menghadapi ujian yang tidak ringan. Kalau kita baca di perikop ini, bagaimana kejadiannya, Tuhan itu setelah makan malam dan lain sebagainya, Tuhan sudah menceritakan bahwa Tuhan akan disalibkan dan banyak murid-muridnya akan tercerai-berai dan lain sebagainya. Dan Petrus tiba-tiba menyeletuk ke Tuhan, kalau semuanya meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan aku rela memberikan nyawaku kepadamu. Itu kata Petrus. Dan ujungnya, dan singkat cerita, masa ujian dan juga cobaan yang harus dihadapi Tuhan yang kali ini, sampai Tuhan itu harus meneteskan saking tegangnya, saking takutnya, saking gentarnya Tuhan menghadapi ujian ini, sampai secara daging Tuhan harus meneteskan keringatnya sampai mengeluarkan tetesan darah, karena di seluruh tubuhnya pembuluh-pembuluh darahnya itu pecah. Oke, seluruh medis ahli kedokteran berkata karena terjadi pecah pada pembuluh darah, maka keringat karena saking tegangnya dan takut bercampur dengan takut dalam sebuah kondisi jiwa yang ditekan begitu rupa, sampai keringat Tuhan itu mengeluarkan darah. Ini ujian yang kedua. Ujian kedua inilah yang saya berkata saya kepengen bacakan. Saya tahu mungkin saudara hanya menyimak saja, tapi izinkan saya membacakan beberapa ayat. Ayat yang ke-33, saya mau baca begini. Tuhan itu membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Tuhan itu sebetulnya membawa 12 murid-muridnya. Tapi hanya 3 orang inilah yang Tuhan cukup dekat, dan 3 orang pertama inilah dalam pelayanannya Tuhan panggil mereka yang 3 orang pertama ini yang Tuhan dapatkan, dan khusus ketiga orang ini Tuhan berkata, ayo ikut temenin saya. Sampai begitu beratnya ujian ini, sampai Tuhan butuh teman untuk menemani beliau di Taman Getsemani untuk berdoa. Sisa yang lain ke-9 orang atau ke-8 orang lain tinggal sekian jauh.
Tapi hanya 3 orang inilah yang Tuhan ajak untuk tadinya untuk menopang dalam doa, tadinya untuk bersama-sama, please aku gak kuat, ujian ini terlalu berat, dan Tuhan berkata topang aku doa. Nah persoalannya 3 orang ini, Petrus, Yohanes dan Yakobus, diminta untuk menemani Tuhan dalam menghadapi ujian yang paling berat. 3-tiganya tertidur. Dan persoalannya bukan cuma sekali tertidur. Kita mencatat sampai 3 kali ketiga-tiganya tertidur. Saking ngantuknya. Latar belakang Tuhan setiap kali selesai pelayanan, entahkah itu jam 12, jam 1, jam 2, Tuhan itu selalu menarik dirinya dari kerumunan, dari semua kebisingan, dari semua kesibukan, dari orang-orang yang minta dilayani, orang-orang yang minta didoakan, orang-orang yang minta dikonseling dan lain sebagainya. Tuhan itu selalu spare waktu berduaan dengan Bapaknya di sorga, dan selalu Tuhan itu ke tempat yang sepi dan menarik dirinya dan berdoa mencari wajah Tuhan. Dan saya percaya itu di sekitar jam 2 dan menuju ke jam 3. Kenapa saya bisa berkata menuju jam 2 dan itu sekitar jam 2 ke jam 3? Satu hari kelak, pernah satu kali Tuhan itu bangunkan saya di sekitar jam 2 pagi. Dan saya berdoa sekitar kurang lebih 1 jam, itu sampai jam 3, sampai jam 3 sekian. Dan itu seringkali berulang di jam yang sama. Dan sekali waktu saya pernah bertanya, Tuhan, kenapa sih tiap kali saya ini dibangunkan jam 2 pagi? Kenapa sih enggak jam 10 aku disuruh doa? Kalau ada sesuatu yang urgent, ada sesuatu yang sangat penting, saya tanya sama Tuhan. Saat itulah Tuhan memberikan saya penjelasan. Hal yang sama tiba-tiba saya ingat di Taman Getsemani, di mana Tuhan meminta 3 muridnya untuk menemani dia berdoa, dan tidak ada satupun muridnya yang sanggup menahan ngantuk karena saking ngantuknya, dan mereka tertidur. Dan waktu saya bertanya, Tuhan kenapa sih jam 2 pagi? Dan itu jam yang paling di mana orang itu masuk dalam sebuah tidur yang lelap, yang terlelap banget. Dan kalau orang itu bisa bangun di jam-jam seperti itu orang-orang yang, ya menurut saya sih, orang-orang yang luar biasa. Bukan orang-orang yang tidak bisa tidur, yang punya masalah dengan persoalan tidur atau lain sebagainya. Dan waktu itu Tuhan memberikan saya sebuah penjelasan. Tuhan bertanya, maukah engkau menemani saya berdoa? Dan waktu saya mendapatkan jawaban Tuhan itu, hati saya gentar. Sejak saat itu dan hari itu saya tahu, itu adalah hari-hari di mana jam 2 masuk ke jam 3. Kalau kita datang ke Tuhan, kita doa, kita nyembah Tuhan, itu ada sebuah kemudahan di mana atmosfer yang ada di atasnya kita itu gampang banget terbuka. Beda dengan jam-jam sebelumnya. Dan saya berkali-kali bangun, dan di jam-jam saya tiap kali bangun saya lihat jam 2 atau jam setengah 1 atau jam setengah 2 atau persis jam 2. Saya tahu nih pasti ada sesuatu yang urgent, yang penting yang Tuhan mau kerjakan. Dan saya mendapati setiap kali saya berdoa di jam-jam seperti itu, ada sebuah atmosfer yang gampang banget diterobos. Kita nggak perlu nyembah berjam-jam, nunggu hadirat Tuhan, nunggu dia berbicara, nunggu dia hadir dan lain sebagainya. Itu bisa tiba-tiba terbuka. Coba, saya percaya ada beberapa saudara yang juga dibangunkan Tuhan di jam-jam seperti itu. Coba aja diperhatikan. Ada sebuah atmosfer yang gampang sekali untuk kita masuki. Nah, buat saya, kisah di Taman Getsemani ini dengan 3 muridnya yang akhirnya tertidur berkali-kali, dan yang terakhir kali Tuhan berkata, ya sudah, tidurlah, bla 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 bla. Nah, ini yang saya mau bacakan buat setiap kita di ayat yang ke-38. Saya bacakan di ayat yang ke-37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tertidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Ayat yang ke-38 yang saya mau garis bawahi. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ayat yang ke-39. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan kemudian ayat yang ke-41. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kalau kita baca ayat yang ke-43 dan selanjutnya, itu menceritakan sebuah perikop di mana Yesus itu ditangkap di Taman Getsemani. Nah, saudara, saya mau berkata begini. Ini ayat yang ke-38 ini sangat sering kita pakai dan sering kita dengar beberapa saudara-saudara kita kalau mereka tidak berhasil melakukan puasa atau mereka gagal melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan dan lain sebagainya. Kebanyakan kita itu selalu berkata, ya memang benar ya firman berkata, daging itu lemah kok. Roh penurut, aku mau ya begini. Kita ini seringkali memakai alasan ayat ini. Kita seringkali mengexcuse untuk sesuatu yang kita nggak bisa kerjakan, yang kita nggak bisa lakukan secara kemanusiaan kita, secara egonya kita, secara dagingnya kita yang kita nggak bisa lakukan, kita seringkali excuse. Nah, saya berdoa malam hari ini kita belajar, kita tidak lagi excuse, kita tidak lagi mencari alasan atau beralasan kenapa kita tidak bisa melakukan ini, kenapa tidak bisa melakukan ini. Kita beralasan memang daging kita lemah. Tapi mari kita belajar apa yang terjadi antara ujian dan cobaan, kenapa dua-duanya itu main bersamaan. Dan seringkali banyak dari kita tidak bisa membedakan ini cobaan apa ujian, ini ujian apa cobaan. Ada banyak hal dan banyak orang yang masih bingung di dalamnya. Oke, next slide. Ada sebuah terjemahan dalam bahasa Indonesia yang saya selama ini tidak pernah membuka terjemahan sederhana Indonesia. Saya kebanyakan membaca terjemahan baru ataupun misalnya Alkitab yang mudah dibaca ataupun Alkitab yang terbuka dan lain sebagainya. Dan beberapa hari yang kemarin saya terkesima dengan terjemahan sederhana ini. Dan saya tidak mendapatkan sebuah penjelasan ataupun sebuah penafsiran, sebuah kata-kata yang sangat gampang untuk kita bisa cerna dan sangat gampang untuk kita bisa mengerti. Yuk, saudara bisa perhatikan di slide ini. Saya akan coba bacakan dengan gaya saya supaya dengan dapatnya penekanan suara dan intonasi saya, saudara akan bisa menangkapnya lebih utuh dan lebih spesifik. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Bersukacitalah saat kamu bergumul melewati ujian atas keyakinanmu. Karena sesudah kamu lulus dari semua ujian di dunia ini, kamu akan diberi mahkota kemenangan. Sesuai dengan janji Tuhan kepada kita semua yang mengasihinya. Saat kamu merasa tergoda untuk berbuat dosa, jangan pernah berpikir bahwa Allah atau Tuhan atau Yahweh yang memberikan godaan itu kepadamu. Karena Tuhan tidak mungkin tergoda untuk berbuat kejahatan. Dan Dia tidak pernah memberi godaan kepada siapapun. Sesungguhnya keinginanmu sendirilah yang membuat kamu tergoda. Karena kamu membiarkan dirimu terseret sampai terjerat pada hawa nafsu itu. Keinginan jahat yang kamu pelihara di dalam hatimu akan berkembang dan terus membesar hingga kamu tidak mampu menahannya lagi. Lalu kamu melakukannya dan dengan demikian melahirkan dosa. Seiring waktu, dosa itu pun pada akhirnya menghasilkan kebinasaan atau kematian. Oke, saudara melihat ada sesuatu, ada sebuah penekanan dan sebuah penjelasan yang sangat berbeda. Oke, next slide. Terjemahan bahasa Indonesia atau terjemahan yang baru itu tidak berkata seperti itu.
Oke. Nah, saya mencoba untuk memperlihatkan bahwa di NIV ataupun the Passion Translation mencoba menjelaskan Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-38 dengan memakai kata temptation dan the time of testing. Bahasa Indonesianya memakai pencobaan. Oke. Nah, saya mau next slide lagi. Coba slide yang beri selanjutnya, Oton. Ada sebuah, berarti saya nggak masukin ya. Oke, yang kesalahan di saya, sorry. Saya mau boleh balik lagi yang ke atas ya. Ayat ya, yang terjemahan sederhana. Oke. Kalau kita baca di Yakobus terjemahan baru, mereka tidak memakai bahasa seperti itu. Saya coba bacakan sekali lagi dalam terjemahan baru. Ayat yang ke-12 berkata begini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan sebab firman Tuhan Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai saya salah membacakan. Yakobus ya. Itu Ibrani. Yang saya bacakan barusan itu Ibrani. Ayat yang ke-12 Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Yakobus memakai pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat yang ke-13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah datang, sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, saya mau mencoba memberikan sebuah penjelasan begini dengan berpatokan terjemahan versi daripada terjemahan versi sederhana Indonesia. Saya mau berkata begini, ujian dan pencobaan atau ujian dan cobaan adalah satu paket yang nggak bisa kita, aku mau pilih paket yang ini, aku nggak suka yang ini. Seperti kalau kita datang ke McDonald, kita bisa pilih mau paket hemat 1, hemat 2, hemat 3 dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, surga berkata, kalau engkau mau naik pada satu level kepada level yang di atasnya, baik itu dari sisi keilahian, dari sisi kewahyuan, dari sisi pengertian, dari sisi otoritas, dari sisi kedalaman atau sisi ekonomi atau sisi apapun, harus kita lewati yang namanya pengujian dan pencobaan. Dan itu satu paket. Dan kita nggak bisa yang namanya aku mau ujian peningkatan, aku mau ujian kelulusan, tapi aku nggak mau dicobai, aku nggak mau digodai, aku nggak mau lewati yang namanya pencobaan yang dimana di dalamnya kita akibat karena manusia berdosa. Ada yang namanya naluri manusia yang berdosa. Dan ini yang Yakobus mencoba menjelaskan kepada setiap kita bahwa setiap kita harus melewati yang namanya ujian. Dan ujian itu seringkali memang Tuhan berkata ini masanya ujian, dan seringkali ujian maupun cobaan atau apapun ataupun godaan dalam bentuk apapun yang membawa dia menyeret kita, karena di dalamnya kita masih ada begitu banyak kelemahan demi kelemahan karena naluri atau kecenderungan berdosa ada pada kita yang enggak pernah kita sadari dan kita enggak pernah tahu itu tinggal di dalam kita. Dan setiap kali waktu ujian itu datang di hadapan kita ataupun masuk dalam hidup kita, banyak daripada kita itu tidak tahu. Ya, no wonder kita enggak tahu, karena Tuhan tidak pernah berkata siap-siap ya minggu depan kita akan ujian ini, kita akan ujian itu dan lain sebagainya. Persoalannya ujian tidak pernah dikasih tahu kapan datangnya. Dan ujian selalu berdampingan dengan yang namanya pencobaan. Oke? Mungkin saudara pernah
berdoa minta Tuhan tambahkan aku hikmat sih. Karunia roh hikmat, karunia ini, karunia iman, karunia penyembahan, punya kuasa otoritas untuk menyembah. Supaya setiap kali aku menyembah ada hadirat Tuhan yang turun. Dan saudara tahukah itu ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu harus lewat ujian. Bukankah dari awal saya sudah berkata ada mata uang koin yang punya dua sisi. Satu sisi yang namanya angka yang menunjukkan seberapa kemuliaan ataupun level kelulusan kemuliaan yang akan kita terima dari Tuhan. Dan satu sisi lagi seberapa engkau punya kemampuan ataupun kekerelaan untuk membayar harga itu. Untuk mendapatkan harga senilai mata koin itu. Tanpa sadar loh, tanpa sadar. Dan banyak juga di antara kita itu seringkali kita berdoa, Tuhan selamatkan si keluargaku, Tuhan bawa perusahaanku naik ke next level. Dan seringkali permintaan kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan, kita tanpa menyadarinya, saya nggak tahu apakah saudara sadar atau tidak sadar, itu ada harga yang dimana ujian harus kita lewati. Kenapa saya berkata demikian? Dengan adanya begitu banyak teman-teman yang chat japri ke saya dan bertanya ada ini dan itu dan segala macam. Dan satu kali saya sempat berdoa, saya masuk dalam doa dan saya tanya Tuhan, kenapa ya si A ini kok nggak tidak lulus gitu loh. Dan setiap kali dia akan chat saya, dia akan japri saya, itu seringkali masa yang berulang, pertanyaan yang berulang. Dia akan bertanya, mungkin contohnya sedikit berbeda, tetapi topik intinya adalah di hatinya yang masih belum beres dan kebanyakan kita berurusan dengan itu. Dan tanpa sadar saya mendapatkan sebuah pengertian. Roh Kudus tiba-tiba berkata, banyak di antara kita anak-anak Tuhan ini tidak pernah menyadari apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta, ada di titik-titik tertentu iblis itu bermain di dalamnya. Iblis berkata, enggak bisa Tuhan, kalau engkau langsung kasih ke anak-anakmu maka enggak fair dong. Ada harga, ada kemuliaan, ada harga yang harus dibayar. Saudara masih ingat pada waktu Ayub dicobai dan Alkitab menceritakan bahwa iblis itu tiba-tiba muncul di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tanya sama iblis, lu habis dari mana aja? Iblis berkata, aku habis keliling dunia. Habis keliling dunia. Dan Tuhan bertanya, lu lihat gak hambaku Ayub? Orang yang saleh dan tidak ada orang yang saleh seperti Ayub. Iblis berkata begini, ya wajarlah Tuhan. Dia saleh, dia menyembah engkau, dia taat, dia takut, dia hormat. Karena engkau melindungi hidupnya. Karena engkau memproteksi semua yang dia miliki. Karena engkau memberkati apapun yang dia kerjakan. Betul? Nah, singkat cerita, Alkitab menceritakan Tuhan terhasut loh. Dan Tuhan tanya sama iblis, oh masa? Iyalah, siapapun juga akan melakukan seperti itu. Coba Tuhan, kamu angkat tuh pagar tembok perlindungannya dalam hidup Ayub. Dia pasti ngutuki kamu. Tuhan merasa tertantang saat itu. Dan Tuhan berkata, oke, kita lihat ya. Dan hari itu pencobaan yang Ayub nggak pernah ngerti dan nggak pernah tahu. Ujian tiba-tiba muncul di hadapannya. Kalau kita baca Alkitab, baca firman, tiba-tiba itu hari di mana pesta pora sedang diadakan di rumah anaknya yang paling besar, tiba-tiba terjadi kebakaran, tiba-tiba terjadi api turun dari langit dan menghabiskan anak-anaknya, dan tiba-tiba semua ladang, semua sapinya dia, semua harta kekayaannya Ayub dalam satu hari tiba-tiba lenyap. Saudara baca. Dan seringkali ujian-ujian itu kenapa tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu? Itu sebabnya kita ini harus bergaul erat dengan Roh Kudus.
Sehingga pada waktu kita menghadapi tantangan ataupun kita dicobai oleh si iblis, karena diprovokasi oleh iblis, karena dihasut oleh iblis, maka Tuhan berkata, oke, saya izinkan kamu mencobai Ayub. Dan seringkali Tuhan itu mengizinkan, dan tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Kalau kita hidup dalam rencana dan panggilan dan kehendak Tuhan yang sempurna, makanya Roma berkata 8 ayat 28, segala sesuatu Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Artinya kalau tidak ada satupun yang kalau Tuhan tidak izinkan, iblis boleh kerjakan dalam hidup kita. Enggak. Semuanya seizin dan sepengetahuan sorga. Itu sebabnya ujian itu seringkali datang tiba-tiba dan dadakan. Dan ujian itu perlu ada dalam hidup kita untuk mengupgrade seluruh hidup kita, baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Oke? Setiap kita, saya percaya kita maunya upgrade. Kita mau naik next level. Kita maunya hari ini aku bisa menguasai, misalkan dengan pendapatan yang sekian ratus juta, kita maunya kepengen naik lagi. Aku bisa menguasai yang miliaran dengan usaha, dengan omset yang miliaran dan lain sebagainya. Setiap kita kepengennya next level. Nggak ada orang, ya udah deh Tuhan, nggak apa-apa, aku di level ini aja udah oke kok, aku udah nyaman. Saudara mati kalau kondisi saudara begitu. Biar bagaimanapun Tuhan akan membawa kita dari sebuah kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan. Bukan karena ambisi manusia kita. Kalau ambisi manusia kita, engkau mungkin akan next level, engkau mungkin akan masuk ke dalam sebuah kemuliaan, tetapi dengan sebuah pengorbanan, dengan harga yang saudara harus bayar begitu mahal. Karena dengan kekuatan saudara, karena ambisi saudara yang dalam terjemahan sederhana memakai istilah naluri yang berdosa kita, yang di dalamnya ada ambisi, ada keinginan mata, keinginan daging, keinginan pride-nya kita, kesombongannya kita, harga dirinya kita, semuanya main di dalamnya. Dan tanpa sadar, karena naluri yang lama, naluri berdosa, keinginan yang berdosanya kita masih begitu kuat bercokol dalam hidupnya kita, tanpa sadar kita tidak pernah salibkan, kita tidak pernah mendisiplinkan kecenderungan dosa dan keadaan naluri kesadaran kita akan dosa. Kita nggak pernah disiplinkan, kita tidak pernah salibkan itu semua. Kita membiarkan, kita berpikir ya wajar, normal, yang namanya manusia. Firman di dalam Yakobus pasal yang pertama dalam terjemahan sederhana ini berkata, kalau engkau tidak pernah membiarkan keinginanmu sendirilah yang menarik kita dan menjerat kita, dan ujungnya kita melakukan dosa dan kita menuju pada kebinasaan. Terjemahan sederhana dalam versi sederhana ini berkata begini, ada keinginan daging yang cenderung, ada kalau bagus sekali kalau saya pakai naluri, karena kita bukan binatang, jadi naluri itu bukan naluri binatang. Tapi karena kita manusia, dari kita wariskan dari Adam pertama, karena kita jatuh dalam dosa, maka kecenderungan naluri berdosanya itu ada di kita. Dengan kedatangan Kristus yang Yesus lahir sebagai juru selamat kita dan mati di atas kayu salib, Tuhan menebus naluri dosa kita, jangan sampai membawa kita pada sebuah kebinasaan atau kematian, asal kita bertobat dan menerima Kristus Tuhan. Tapi biar bagaimanapun naluri berdosa kita, kecenderungan untuk berdosa kita tetap masih ada di sini. Tapi Tuhan berkata, aku sudah mengalahkan dunia. Jangan takut, jangan bimbang hatimu, karena aku sudah mengalahkan dunia. Itu sebabnya Yesus harus lahir di muka bumi. Itu sebabnya Tuhan itu menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Itu sebabnya Tuhan juga menghadapi yang namanya ujian demi ujian. Bahkan Alkitab mencatat Tuhan pernah berkata, hatiku
gentar, rasanya seperti mau mati. Ibrani pasal yang keempat mencatat bagaimana Tuhan itu sebagai imam besar, karena Tuhan sudah melewati setiap ujian dan bahkan Tuhan sudah melewati cobaan demi cobaan iblis karena kecenderungan naluri berdosa itu. Tetapi berbeda dengan setiap kita yang dimana naluri berdosanya kita tidak pernah kita salibkan, tidak pernah kita disiplinkan, tidak pernah kita potong dalam anugerah Tuhan, dan kita membiarkan naluri kecenderungan berdosa itu berkembang dan ujungnya menguasai seluruh hidup kita. Dan malam hari ini jangan berpikir kecenderungan atau naluri berdosa itu adalah perzinahan, sesuatu yang berbau seks. Tahukah saudara, kecenderungan atau naluri berdosa kita adalah ketidakpercayaan kita dengan Tuhan, itu juga dosa. Ketidakbergantungan kita itu juga dosa. Kita meragukan Tuhan itu juga dosa. Apalagi kita bimbang hati kita mau ini benar Tuhan atau bukan, itu juga dosa. Jangan saudara berpikir cinta akan uang itu dosa. Itu udah jelas banget. Bahkan keraguan, kebimbanganmu, engkau tidak punya iman, engkau nggak percaya Tuhan akan pelihara hidupmu, Tuhan akan menyembuhkan anakmu atau suamimu, itu juga dosa. Semua yang bersifat ketidakpercayaan, meragukan Tuhan, bimbang, itu dosa. Dan ini yang menjadi strategi iblis untuk menggoda kita. Supaya kita terpancing dengan naluri yang berdosa. Ujungnya kita menyelesaikan dan mengikuti setiap ujian demi ujian dengan kekuatan kemanusiaan kita. Kita bukannya mengandalkan kasih anugerah dan mengandalkan Tuhan. Oke? Dan banyak di antara kita kepleset dengan hal-hal yang sepele dan kecil. Oke? Dan saya berdoa malam hari ini, jangan pernah menyepelekan segala sesuatu, apakah ini ujian dan cobaan, itu satu paket. Dan saya berdoa malam hari ini, kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, apapun yang engkau hadapi kelihatannya hal yang sangat sepele, engkau harus berdoa dan tanya Tuhan, jangan-jangan aku lagi ujiannya. Kalau saudara bertanya sama Roh Kudus pasti akan jawab. Pasti. Oke? Tidak ada di slide, tapi saya akan coba bacakan. Di Ibrani pasal yang keempat. Di Ibrani yang tadi saya bacakan buat saudara. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 tapi yang di B. Saya baca dari awal aja deh. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Itu firman. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yang saya mau kita garis bawahi adalah pertimbangan dan pikiran hati kita. Dalam bahasa Inggris, pikiran hati kita adalah the response of our heart. Respon kondisi hati kita. Saya mau ceritakan. Kebanyakan kita, anak-anak Tuhan, gagal dan kepleset. Enggak lulus dari setiap ujian demi ujian. Kesalahannya di mana? Respon hati kita yang tidak tepat. Kebanyakan. Dan bersyukur dalam anugerah Tuhan, kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, seringkali dalam hidup kita ada yang namanya apa ya?
hair lagi, nggak tahu ya, saya nggak tahu istilahnya sekarang apa ya. Kalau saya nggak lulus hari ini, kadang-kadang ada beberapa guru yang baik, minggu depan atau bulan depan saya dikasih kesempatan untuk ujian ulang, supaya untuk memperbaiki hasil ujian yang nggak lolos. Kurang lebih begitu. Nah, dalam perjalanan keilahian, makanya Bapak Ibu Saudara, pernah nggak melihat sekian tahun yang lalu aku udah pernah diuji dalam hal ini. Tapi sekarang balik lagi menghadapi ujian yang sama. Entahkah itu menghadapi orang-orang yang sangat emosional, perkataan yang kasar dan lain sebagainya. Entahkah menghadapi misalkan saja konsumen yang mencoba menipu kita dan mencoba mendustai kita dan lain sebagainya, atau menghadapi orang-orang kita ditusuk dari belakang, kita dikhianati oleh orang-orang yang kita percaya dan kita kasihi. Berulang. Pernahkah saudara bertanya dalam hati, kok begini lagi ya? Tapi dengan orang yang berbeda. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita menghadapi ujian yang sama dengan orang yang berbeda, tapi ujiannya sama, dikhianati oleh orang. Mungkin nggak lulus. Mungkin sikap dan respon hati kita nggak tepat yang Tuhan mau. Gagal. Jangankan lolos. Jangankan lulus. Lolos aja enggak. Kalau kemudian sekian tahun engkau diperhadapkan ketemu dengan orang yang berbeda, tapi ujian yang sama engkau dikhianati lagi. Engkau harusnya berdoa, Tuhan Roh Kudus, kenapa aku hadapi hal yang sama lagi sekian tahun yang lalu? Apakah ini ujian? Dan seringkali karena kita sudah dikhianati, kita terpancing. Naluri manusia kita membela diri dan marah dan kecewa. Itu udah umum, itu standar. Tapi Tuhan berkata, aku sudah mati di atas kayu salib, aku sudah aku sudah mengalahkan dunia. Harusnya kamu dan saya malam hari ini bisa mengalahkan, karena kita diberikan Roh Kudus, kita bisa bertanya dengan Roh Kudus, Tuhan, apa yang harus aku sikapi menghadapi ujian ini? Kalau kita bertanya, maka Tuhan pasti akan jawab. Persoalannya kita sudah terbakar dengan emosi, kita sudah terpancing, kita sudah marah begini begitu. Kita sudah mengucapkan kata-kata yang kasar dan perkataan-perkataan itu sudah final karena keluar dari mulut kita. Saudara, saya sempat memikirkan kenapa sih Tuhan engkau biarkan dan izinkan anak-anakmu engkau musim ujian bertubi-tubi. Daniel pernah berkata, dari rumah Tuhan terlebih dahulu harus dikuduskan, harus dimurnikan. Akan diuji. Dari mana? Dari anak-anak Tuhan. Bukan anak-anak dunia yang tidak kenal Tuhan. Tuhan berkata ujian pasti akan diberikan kepada anak-anak yang sudah mengenal Tuhan, yang mencintai kebenaran. Supaya kita itu tidak menghadapi ujian dengan orang-orang dunia. Karena konsekuensinya akan lebih parah. Dan ini pesan saya malam hari ini, saya tidak akan cerita terlalu panjang lebar. Kalau ada di dalam sisi hidup saudara menghadapi sesuatu, satu dan dua perkara dan hal yang saudara enggak suka, nggak enak, nggak mau secara tubuh jasmani kita harus membayar harga lebih mahal, kita harus lebih capek, kita harus lebih sabar, kita harus mengeluarkan uang lebih banyak, kita harus lebih banyak cerewet, kita harus banyak ngomong dan lain sebagainya. Coba ambil waktu dan bertanya ke Roh Kudus. Jangan-jangan ini ujian yang berulang kembali. Oke? Karena biar bagaimanapun seingat saya pernah berkata,
ada sebuah gerbang kemuliaan yang terbuka, yang Tuhan sedang membawa setiap anak-anak Tuhan masuk ke gerbang itu. Dan hari ini saya baru mengerti dan baru menyadari, waktu penglihatan itu diperlihatkan, saya tidak melihat semua anak-anak Tuhan bisa masuk ke gerbang kemuliaan itu. Tidak bisa. Hanya orang-orang tertentu hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke gerbang kemuliaan itu. Waktu itu saya tanya Tuhan, kenapa? Hanya segelintir orang yang bisa menikmati masa kemuliaan. Dan saudara ngerti, Tuhan tidak selalu langsung menjawab. Seiring waktu Tuhan membawa saya sampai hari ini, saya baru mengerti ternyata orang-orang yang lulus dari ujian yang bisa masuk ke gerbang kemuliaan. Saya nggak tahu musim ujian ini sampai kapan. Tapi di roh saya mendeteksi sekitar di bulan Juni masuk ke Juli. Ini musim ujian. Saya sungguh berdoa supaya setiap kita malam hari ini engkau sedang menghadapi kendala, tantangan atau yang setiap saudara bisa mengenali, oh ini ujian. So mari kita ambil waktu dan ambil waktu untuk tenang sebentar dan lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Oke, boleh next. Ada 3 yang next lagi. Ada beberapa poin yang saya mau sharekan malam hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara menghadapi ujian dalam hidup kita, entahkah itu di keluarga, di rumah tangga, di pekerjaan, dimanapun juga. Saat ujian, kita pasti menghadapi yang namanya godaan atau cobaan yang di-trigger oleh iblis, yang memang sudah ada di dalam kita. Dan itu dicoba, dipancing dan dipanas-panasi oleh iblis. Tujuannya untuk menjegal kita supaya kita nggak lulus ujian. Paham ya? Oke, next. Pertama, tetap waspada. Kenapa berwaspada? Karena Markus pasal yang ke-14 ayat 38 Tuhan sudah berkata, berjaga-jagalah dan berwaspada. Daging kita lemah, roh penurut, tapi daging kita lemah. Nah, saya mau berkata tetap berwaspada. Kita mari waspada, kenali apa yang menjadi naluri kecenderungan untuk berdosa yang ada di dalam kita itu apa, kenali. Apakah kita suka menghakimi? Apakah kita suka apakah kecenderungan itu apakah di area seks ataukah di area menyukai hal-hal yang tertentu atau apapun juga. Boleh enggak kita introspeksi? Kalau kita enggak sanggup melihat itu, boleh enggak kita minta Tuhan tolong sih bantu aku untuk melihat apa yang harus aku waspadai, kecenderungan apa, naluri apa yang dibawa oleh iblis untuk jatuh dan untuk bisa digoda oleh iblis sehingga aku jatuh dalam dosa. Maaf, saya baru teringat. Pelit itu juga naluri berdosa. Serius. Tadinya saya berpikir orang pelit ya karena mungkin latar belakang keluarganya, kebiasaannya, karena ekonomi, karena kekurangan dan lain sebagainya. Enggak. Pelit itu dosa, kecenderungan, naluri berdosa. Pelit itu adalah naluri daging berdosa. Karena saya juga menemukan banyak orang-orang kaya punya kepelitan. Dan saya berpikir, itu mungkin karena sifat dari dulunya dia sudah begitu. Enggak. Naluri berdosanya pelit. Entahkah dia pelit dengan keluarganya, entahkah dia pelit dengan orang lain, entahkah dia pelit. Segala sesuatu pelit. Malam ini tiba-tiba saya baru diingatkan. Berwaspada. Artinya Tuhan berkata, daging kita lemah karena ada naluri kecenderungan
Semua yang bersifat kedagingan itu masih ada pada kita. Sekian tahun yang lalu saya ini orang yang cukup dalam tanda kutip ya, pemarah. Makanya saya galak. Kalau ada staf yang mengerjakan sesuatu tidak seperti yang saya ekspektasi, saya akan tegur, tapi tegurnya itu bentuk keluarnya marah. Sehingga ujungnya staf dan orang-orang yang ada di sekeliling saya tidak menangkap evaluasi atau koreksi yang dari saya. Mereka akan lebih cenderung menangkap ibu lagi marah, ibu lagi ngamuk. Sehingga apa yang saya sampaikan tidak nyampe ke mereka. Karena kenapa? Karena amarah ini lebih kuat dan ditangkap sama mereka, oh lagi marah bos. Ujungnya saya marah, ujungnya saya dicap galak. Dan sekian tahun yang lalu saya bergumul dengan itu. Saya berpikir, ini kelemahan saya, daging. Dan saya baru tahu beberapa hari ini itu adalah naluri kecenderungan berdosa dagingku. Yang saya harus menyalipkan itu. Yang saya harus belajar, Tuhan bongkar sih kenapa aku nggak bisa menahan emosi, kenapa aku bisa begitu galak dan begitu ditakuti oleh banyak orang. Apa yang salah di dalam saya? Nah, salah satu dan tindakan pertama berwaspada adalah mengoreksi kecenderungan daging apa, naluri berdosa kita apa yang masih melekat, yang belum kita bereskan, yang kita belum deal dengan itu. Waspadai. Oke. Salah satu perfeksionis, saudara sering dengar kata itu, kalimat itu, perfeksionis. Ada orang yang perfeksionis, menuntut orang lain untuk mengerjakan sempurna tanpa ada cacat celah. Itu juga naluri berdosa daging. Saudara harus beresin. Saudara harus waspadai. Yang kedua, tips yang kedua. Beri makan manusia roh saudara. Markus pasal 14, 38 berkata, selain berjaga-jagalah dan berwaspadalah. Tuhan berkata, berdoa. Lari ke Tuhan. Itu sebabnya Tuhan membawa ketiga murid itu dengan tujuan tadinya untuk menemani Tuhan untuk berdoa. Ujungnya Tuhan mendapati dirinya berdoa sendiri, bergumul dengan pergumulannya, menghadapi ujiannya. Tapi ketiga muridnya tinggal tidur, nggak berdoa. Ngomongnya, iya Tuhan, aku topang doa. Aku tidak akan kabur, aku tidak akan tercerai berai. Bahkan aku rela memberikan nyawa, termasuk Petrus yang ngomong besar, dia yang tidur pertama kali. Tuhan berkata, beri manusia rohmu makan. Kalau saudara baca lagi di perikop pasal yang ke-14 ayat 32 sampai seterusnya, kalau saudara baca lagi lebih sampai yang ke paling bawah, Tuhan berkata, kenapa Tuhan berkata daging itu lemah, roh penurut? Tips yang kedua, ini rema yang saya dapat dari Tuhan. Ujian apapun besar maupun kecil, ujiannya dahsyat mau biasa-biasa atau apapun. Kalau engkau tahu engkau sedang menghadapi ujian demi ujian dan ini musim adalah musim ujian buat saudara, maka engkau harus beri makan manusia rohmu. Lebih banyak daripada engkau beri makan ke dagingmu. Bolehkah engkau matikan TV, engkau matikan itu internet, bolehkah engkau tutup Instagrammu dan engkau lebih banyak spend time di bawah kaki Tuhan?
Jangan engkau cari hamba Tuhan buat konseling. Oke sih, nggak masalah. Itu juga boleh. Tapi yang pertama kali kalau engkau menemukan dirimu sedang menghadapi sebuah ujian, boleh nggak engkau deal dulu dengan Tuhan? Bukan engkau japri ke A ke B, tolong dong, kasih tahu dong, doakan aku dong, aku lagi menghadapi ini dan itu dan segala macam. Atau kamu konseling ke sana kemari, nggak puas dengan apa yang kamu mau, engkau pindah lagi ke hamba Tuhan sampai engkau mendapatkan apa yang engkau mau. Tahukah saudara? Dan sadarkah saudara? Kalau saudara tahu engkau sudah mengerti, engkau sudah menghadapi ini ujian, tapi engkau tidak pertama kali engkau tidak fokus, engkau tidak mencari Tuhan, tapi engkau mencari hamba-hambanya yang engkau merasa dia diurapi, doanya lebih casbang, doanya lebih didengar Tuhan. Saudara tahu, Anda sudah gagal. Saudara sudah gagal. Saya nggak tahu ujianmu lulus atau enggak, tapi responmu engkau mencari dan mengandalkan manusia untuk pertama kali dan bukan Tuhan. Engkau sudah kepleset kok. Dan tanpa sadar, itu kelemahan, itu godaan. Karena iblis tahu engkau akan lebih cenderung mengharapkan manusia daripada kepada Tuhan. Dan kita sudah kepleset. Ada seorang yang bertanya ke saya begini, Bu, kenapa ya? Kalau setiap kali aku dipepet dengan soal uang, tiap kali selalu terbersit dalam otak dan pikirannya, aku ngutang di mana ya? Aku cari utang sama siapa lagi? Itu naluri manusia lama, kecenderungan untuk berdosa. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengandalkan Tuhan. Apapun saudara berkata, alasannya ini mepet. Besok sudah harus ada jalan keluarnya. Itu cuma excuse-nya kita. That's why, no wonder, nggak heran, jatuh terus. Ulang terus itu ujian. Tuhan masih bermurah hati loh, dikasih kesempatan, ulang lagi nak. Karena Tuhan jauh lebih rindu kita punya sebuah terobosan untuk lulus di hal itu. Halo. So, saya sungguh berdoa, Bapak Ibu Saudara yang mendengar malam hari ini, engkau tahu dan kenali apa naluri kecenderungan berdosamu. Jangan sampai kita kepleset terus, nggak lulus terus dalam setiap ujian. Yang ketiga, ini yang terakhir. Next. Oke, nggak apa-apa. Yang ketiga dulu, nanti aku balik ke Roma. Oke, doa. Banyak orang berkata doa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Definisi doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Ada banyak gaya dan cara orang berdoa. Ada orang yang harus lipat tangan, berlutut, tutup mata, baru bisa fokus dan berdoa. Saya melihat begitu banyak gaya-gaya orang berdoa. Kalau orang-orang profetik yang sekarang ini, yang karismatik, kalau disuruh berdoa pasti akan bahasa roh dulu. Sekian menit atau sekian 10 menit, 15 menit pasti akan bahasa roh dulu. Setelah bahasa roh baru mereka menurut mereka itu berdoa. Apapun cara dan gaya kita berdoa, nggak masalah. Jangan permasalahkan itu. Tapi definisi doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Ada orang yang berkomunikasi dengan Tuhannya lebih suka dengan apa ya? Dengan bertatap muka. Ada orang-orang tertentu yang suka konseling, nggak suka japri atau pakai chat atau pakai apapun. Mereka lebih suka, mereka kadang-kadang
1 atau 2 bulan atau 1 atau 2 minggu. Apalagi kalau nggak pernah ketemu dengan saya, mereka akan japri, yuk Ci, kita pergi makan. Kita sharing-sharing. Aku kangen dengan pewahyuan, dengan apa yang Tuhan bukakan lewat kamu, aku pengen dengar lagi. Aku bilang, nggak ada waktu nih, sibuk. Aku chat aja ya, atau kita via telepon aja deh. Atau kita FaceTime aja deh, kan bisa lihat wajah. Nggak enak. Lebih enak ketemu dengan kamu. Kita bisa ngobrol, kita bisa cerita, kita bisa sharing sampai yang paling dalam. Dan beberapa orang berkata, saya berkata itu sudah ada di YouTube kok, kita post ulang kok semua pengajaran dari YouTube. Saya udah lihat kedalamannya berbeda. Kalau aku bisa ketemu dengan kamu, aku bisa ngobrol, aku bisa tanya, kedalaman yang kamu sharekan, pewahyuan yang kamu sharekan itu berbeda. Saya punya beberapa teman dan saudara yang gaya-gayanya seperti itu. Dia akan paksa saya keluar ketemu dengan mereka, entah makan siang di mana, kemudian kita akan ngobrol. Baru-baru ini kita ngobrol, kita cerita habis 5 jam di sebuah restoran. Untung kagak diusir sama yang mempunyai restoran. Karena 5 jam. Dari pagi sampai sore. Bayangkan. Oke, itu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Caranya orang, gayanya orang beda. Oke, next slide. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Stormy Omartian. Saya mendapatkan buku ini pada saat kita doa berapa jam yang di Desember tahun yang lalu 26 dan 27 pada saat kita tukar kado, saya mendapatkan sebuah buku yang judulnya soal penyembahan atau rahasia penyembahan dan lain sebagainya. Buku ini. Oke. Dan hamba Tuhan ini saya nggak tahu dia memang pengarang buku. Dia ada tulis doa yang mengubah segala sesuatu. Dan di bawahnya ini dia ada tulis kuasa tersembunyi dalam pujian. Nah, ada beberapa poin yang di-sharekan oleh hamba Tuhan ini yang bernama Stormy Omartian. Pertama, dia berkata pujian penyembahan adalah bentuk doa yang paling murni. Karena keduanya, pujian dan penyembahan, keduanya memfokuskan pikiran dan jiwa kita sepenuhnya ke Tuhan. Jauh dari diri kita sendiri atau egosentris kita, keinginan kita. Itu menurut beliau. Saya cuma mau ngutip aja. Poin yang kedua. Dalam pujian penyembahan, apa sih yang dikomunikasikan? Dan menurut Stormy dia berkata, kita memuja Tuhan. Kita memberikan penghormatan. Kita memberikan penghargaan. Itu yang kita komunikasikan. Dan rasa syukur yang murni, yang tulus ke Tuhan. Poin yang ketiga. Dia berkata, lewat pujian dan penyembahan, kita ini mengkomunikasikan kerinduan kita yang terdalam. Saudara percaya atau tidak percaya, pujian dan penyembahan adalah salah satu bentuk doa yang sangat powerful. Dan saya belum mendapati ada banyak orang yang mengerti kuasa di balik itu semua. Banyak orang hanya ngerti dan tahu pujian dan penyembahan adalah tentang musik. Boleh slide yang kedua, Ton? Sebentar nanti saya akan kembali ke slide yang Roma, pasal yang ke-8. Next slide. Next slide, enggak ya itu betul. Kuatnya, no. Yang terakhir, slide yang terakhir. Saya dapat rema ini. Setelah saya baca bukunya Stormy Omartian, saya dapat rema ini. Bukan cuma hanya rema, tapi juga sebuah pengalaman karena saya belajar, saya mengevaluasi.
Saya berkata, saya bikin quote ini karena saya dapat beberapa hari yang lalu. Saya berkata pujian dan penyembahan adalah hidup yang rela ngikut prosesnya Tuhan. Pujian dan penyembahan bukan tentang di musik atau di alat musiknya. Bukan bagusnya seorang worship leader atau singer suaranya yang merdu, bukan canggihnya sound system atau hal-hal yang teknis. Kembali mengacu kepada pengertian dan definisi yang disebutkan oleh Stormy Omartian bahwa pujian penyembahan adalah bentuk doa yang paling murni, yang paling tulus. Dan saya berkata, pujian dan penyembahan adalah hidup kita. Esensi pujian dan penyembahan yang sesungguhnya adalah hidup kita. Yang mau rela diproses dan ngikut prosesnya Tuhan. Sampai kita jadi seperti yang Tuhan mau. Bukan yang kita mau. Persoalannya ada banyak orang tidak pernah mengerti dan tidak pernah paham. Seberapa powerfulnya sih pujian dan penyembahan. Banyak orang berpikir dengan musik yang megah, dengan musik volume yang kencang, tidak selalu Tuhan hadir dalam sebuah penyembahan musik lagu yang megah, yang rame, yang suaranya kencang. Yang sound system suaranya jernih, bersih. Yang bassnya oke. Yang pemain-pemain musiknya profesional. Bukan. Saya ingat kesaksian Benny Hinn. Sekitar tahun 74, 75. Sekitar tahun-tahun itu. Waktu beliau mengikut KKR kesembuhan Kathryn Kuhlman. Benny Hinn cerita, Kathryn Kuhlman kalau muncul di panggung, dia akan menyapa semua audiens yang datang yang jutaan, bahkan di luar gedung. Bahkan mereka jemaat yang datang rela kedinginan di luar karena nggak bisa masuk. Dan Kathryn Kuhlman akan berteriak, "Halo saudara-saudaraku, apa kabar? Tuhan Yesus mengasihimu." Dia akan teriak. Dan dia lanjutkan lagi, dan setelah itu, setelah dia menyapa semua yang datang dan berkata, "Bukankah Yesus itu baik dengan suara yang fals?" Dan kemudian hamba Tuhan ini, Kathryn Kuhlman, akan kemudian mulai mengajak seluruh jemaat yang ada di auditorium untuk nyembah Tuhan. Dan Benny Hinn berkata, suaranya fals, serak, sama musik kagak nyambung, musiknya kemana, suaranya kemana. Tapi Benny Hinn berkata begini, tapi saya bingung loh. Tuhan hadir saat dia lagi nyanyi. Tuhan hadir. Dan yang paling dahsyat, setiap kali Kathryn Kuhlman cuma angkat tangan dan nyanyi, dan dia akan mengulang kembali perkataan-katanya, berkata, "I'm dying 1,000 times." Aku mati ribuan kali. Dan dia akan cerita tentang Yesus, dan dia akan nyanyi tentang Yesus. Dan tidak ada lagu yang lain. Kadang-kadang setiap kali KKR ibadah, dia cuma hanya nyanyi lagu satu lagu itu.
Dan Benny berkata, tetap dengan suaranya yang fals, musiknya kemana, nadanya kemana, ambil nada aja dia salah. Tapi Benny berkata, sekalipun dia nyanyinya salah, suaranya fals, Tuhan tiba-tiba hadir. Dan orang-orang yang sakit nggak perlu ditumpangi tangan, nggak perlu didatangi dekat-dekat, dan mereka memberikan kesaksian. Mereka disentuh Tuhan, mereka ketemu dengan Tuhan dan ketemu dengan Roh Kudus, dan mereka disembuhkan tanpa ada satu orang pun yang mendoakan mereka. Dan Benny Hinn berkata, pujian, penyembahan dari seseorang yang sudah diproses oleh Tuhan, remuk kedagingannya yang sudah diremukkan, naluri yang berdosa sudah disalibkan dan dihancurkan, akan muncul pribadi yang penuh dengan kemuliaan, yang akan menarik kemuliaan dan hadirat Tuhan dengan sebuah nyanyian yang sederhana. Saudara, saya sungguh berdoa, siapapun saudara yang sedang menghadapi ujian di depan, kalau engkau nggak pandai berdoa, nyanyilah. Kalau saudara berkata, suaraku jelek, siapa yang peduli, nggak ada yang dengar, cuman kamu dan Tuhan. Nyembahlah. Nggak punya waktu Bu, di tempat yang nyaman bisa nyembah, nggak apa-apa. Kamu di mobil kah? Kamu sedang naik kendaraan bermotor kah? Nyembah. Nggak ada orang yang ganggu kah? Nggak ada orang yang berkata, tolong diam deh, suaramu kecilin, cempreng atau apapun. Nggak peduli. Saat engkau lagi teringat, Roh Kudus tiba-tiba mengingatkan ada sebuah lagu dan kamu ngikuti itu nadanya dan itu nyanyiannya. Dan itu engkau sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Ada satu pertanyaan buat saya. Dan pertanyaan itu saya mau lemparkan buat saudara. Saudara sering ikuti YouTube, ikutin ibadah di gereja yang satu, di gereja yang ini, gereja ono. Dan saya percaya itu musik, itu lagu, mereka semua penyembah yang hebat, mereka yang ngerti vokal, mereka yang ngerti soal instrumen, mereka yang ngerti soal alat musik dan lain sebagainya. Seberapa sering saudara hadiri ibadah yang penuh dengan full band yang seperti itu, dengan WL yang hebat yang seperti itu, tapi engkau ketemu dengan Tuhan? Seberapa sering? Saya mau bertanya. Yang saya mau sampaikan artinya adalah bukan bagusnya suaramu, bukan hebatnya permainan musikmu, bukan canggihnya sound systemmu yang mengundang hadirat Tuhan. Bukankah hidup kita adalah penyembahan? Izinkan. Ikuti prosesnya Tuhan. Esensinya adalah itu. Oke? Nah, sekarang kembali ke slide yang Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Naik lagi. Oke, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 dan ke-9 yang saya berkata naluri berdosanya menurut terjemahan sederhana Indonesia ada di sini. Setiap orang yang masih mengikuti naluri berdosanya, artinya naluri kedagingannya yang belum dia salibkan, yang belum dia potong-potong, yang belum didisiplinkan, dia ngikut. Berarti dia hidup untuk memuaskan dirinya sendiri, entahkah itu egonya, entahkah itu gengsinya, entahkah itu kebanggaannya, pride-nya, dan lain sebagainya. Ini bukan persoalan orang miskin atau orang tidak terpelajar. Ini ada di setiap orang yang lahir dari rahim seorang wanita.
Entahkah dia terpelajar, entahkah dia kaya, entahkah dia miskin, entahkah dia cantik, entahkah ganteng, semuanya ada. Naluri berdosa ini ada. Oke, lanjut. Namun setiap orang yang hidup bergantung pada Roh Allah, ditolongnya untuk berpikir sesuai dengan kehendaknya. Bila tujuan hidup kita hanya untuk memuaskan naluri kita yang berdosa, mengikuti kedagingan kita, maunya kita, caranya kita, gayanya kita akan berakhir dalam kebinasaan. Tetapi bila hidup kita dikuasai oleh Roh Allah, kita akan mendapatkan hidup yang kekal dan merasa tenang dalam perlindungan Tuhan. Bila tujuan hidup kita hanya untuk memuaskan naluri kita yang berdosa, berarti kita memusuhi Allah atau menjadi seterunya Tuhan atau menjadi musuhnya Tuhan. Karena naluri yang berdosa selalu bertentangan dengan hukum Tuhan. Sehingga kita sama sekali tidak mampu melakukannya. Orang yang hidup menurut naluri berdosanya sendiri tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tetapi kamu semua yang bersatu dengan Kristus tidak lagi dikuasai oleh nalurimu yang berdosa. Sebaliknya kamu dikuasai oleh Roh Allah karena Roh Kristus benar-benar ada di dalam dirimu. Orang yang tidak memiliki Roh Kristus bukanlah milik Kristus. Saudara boleh dapatkan slide ini. Saudara boleh minta sama Antoni atau dengan Bu Rutaida. Lihatnya Bu Rutaida lagi keluar kota. Saya tidak bisa memberikan sebuah penjelasan yang lebih lagi. Saya mau berkata, naluri berdosa kita tetap ini ada. Tetap akan ada. Sampai nanti sekali waktu Tuhan panggil kita pulang. Naluri berdosa itu akan tiba-tiba hilang. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus bisa mendisiplinkan, menyalipkan naluri dengan semua keinginan-keinginannya. Kalau tidak, kita akan diseret dan dijerat. Sampai di satu titik, dia lebih besar dari kita. Roh kita semakin kecil. Dan kita tidak sanggup berkata tidak. Itu sebabnya, izinkan Tuhan dan Roh Kristus dan Roh Kudus memenuhi dan memenuhi seluruh hidup kita, bukan cuma sebagian. Seluruh. Saya pernah share, saya berkata, kalau saudara ditegur atau dimarah oleh pemimpinmu yang di atas, oleh orang tuamu, oleh orang-orang yang lebih berhikmat, oleh orang-orang yang lebih dewasa secara rohani, bersyukurlah itu. Kenapa? Karena itu harga yang termurah, yang paling murah yang bisa kita bayar. Anggap itu adalah ujian harian kita. Yang paling susah, Tuhan berkata, adalah respon hati kita. Yang sering kali membuat kita gagal, adalah respon hati kita yang enggak tepat. Saya berdoa. Dan saya tahu ada banyak di antara kita, bahkan termasuk saya, pun menghadapi ujian demi ujian. Dan ini kerinduan hati saya yang paling dalam. Kalau saudara tahu sedang menghadapi ujian, ingat ya, selalu ada godaan. Sama seperti Tuhan Yesus, Tuhan juga diuji dan dicobai. Tapi berbeda dengan kita. Waktu Tuhan diuji dan dicoba, Tuhan tidak berbuat dosa.
Dan dia mengalahkan naluri kecenderungan berdosanya. Dan Tuhan berkata, aku sudah kalahkan dunia. Aku sudah menang. Maka Tuhan berkata, kalau engkau ikuti jejak-jejak anak domba itu, kalau engkau ikuti caraku, maka engkau juga akan bisa mengalahkan dunia dengan semua kecenderungan naluri berdosanya. Saudara tahu, tidak taat itu juga naluri berdosa. Tidak setia, semuanya. Bukan cuman yang dilarang di Taurat, hukum Taurat, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menginginkan, jangan bersaksi dusta. Banyak. So malam ini yang saya bisa bekali buat saudara. Saya sungguh berdoa, kita semua akan lulus dari setiap ujian. Karena Tuhan mau mengangkat level hidup kita masuk dalam sebuah level tertentu. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini. Kalau saudara yang masih ada satu dan dua hal yang masih belum paham, saudara boleh bertanya. Saudara boleh kirimkan chat saudara di chat. Kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan mengajak saudara mungkin sekitar 15 sampai 20 menit untuk berdoa. Pertama, saya minta dukungan doa dari setiap saudara. Tanggal 2 Maret malam ini kami akan berangkat saya dan Bu Imelda akan berangkat ke Eropa. Dan yang kedua, apabila Bapak Ibu Saudara butuh ditopang doa, maka silakan sampaikan apa yang harus kita topang dalam doa malam hari ini. Saya tidak akan perpanjang, tadi dari awal saya berkata sampai sekitar jam 9 kita akan sudahi. Kelihatannya tidak ada pertanyaan, so saya akan mengajak setiap kita masuk dalam doa. Via mungkin bisa recordingnya ditutup aja. Tapi sebelumnya izinkan saya berdoa untuk menutup firman malam hari ini. Bapa, aku bersyukur malam hari ini. Aku sadar ada begitu banyak yang masih belum paham dan mengerti dan masuk dalam kedalamannya. Tapi biar malam hari ini Tuhan, seberapapun yang bisa hamba-Mu sampaikan, hamba-Mu sungguh berdoa malam hari ini Engkau beri setiap saudara-saudaraku mimpi dan penglihatan. Dan Engkau ajarkan kepada mereka secara pribadi untuk bisa menghadapi setiap ujian demi ujian yang ada di depan. Bapa, aku berdoa, izinkan setiap kami punya sebuah pengertian, pengenalan yang lebih dalam lagi akan Engkau. Lewat Roh-Mu, lewat firman-Mu, lewat apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, buat hati kami ini bisa ngerti. Semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Dan itu kelak akan mendatangkan kebaikan dan kehendak Bapa yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan, meteraikan semua kebenaran firman-Mu. Dan kiranya roh pengertian ini akan terus melekat dalam hidup setiap kami. Tambah-tambahkan itu. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin.